Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca sama-sama dari 1075. Janji Tuhan sehubungan dengan kematian. Kematian itu saat yang paling kritis, yang paling menentukan, sehingga Yesus pun banyak memberikan janji-janji kepada kita supaya kita mempersiapkan diri supaya bisa menikmati janji Tuhan tersebut. Kita baca ya. Jiwa-jiwa yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi seumur hidupnya. Seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Janji Tuhan yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi. Kita semua para devosan punya PR, punya tugas untuk menyebarluaskan devosi ini. Jadi bukan hanya untuk dinikmati sendiri, ikut kursus, mendengarkan video saya, oh saya mengerti, terima kasih Tuhan, selesai. Enggak, kita punya tugas untuk menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi ini. Karena Tuhan Yesus katakan, orang-orang yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi akan kulindungi. Seperti apa? Seperti seorang ibu melindungi bayinya. Dilindungi dengan penuh kasih sayang. Kalau kita ingat ya, bagaimana orang tua kita menjaga kita. Atau sebaliknya, kita sudah jadi orang tua, bagaimana kita menjaga anak-anak kita waktu baru lahir, waktu dia nangis, waktu dia badannya panas, waktu dia sakit, waktu dia nggak mau makan. Luar biasa kekhawatiran, aduh harus diapain ini ya, nangis terus, nggak tahu mau diapain gitu ya. Itu perlindungan dari seorang ibu. Ibu yang penuh kasih sayang melindungi bayinya. Itu gambaran yang Yesus berikan kepada kita. Kalau kita menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi, maka Tuhan akan melindungi kita seperti seorang ibu melindungi bayinya. Dan pada saat kematiannya, karena Tuhan tahu kita semua suatu hari akan mati. Oleh sebab itu dia katakan, aku tidak akan tampil sebagai hakim bagi mereka, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Yesus berjanji bagi mereka yang menyebarkan devosi kepada kerahiman ilahi, selain akan melindungi, tapi juga akan datang sebagai juru selamat yang maha rahim, bukan sebagai hakim pada saat kematian kita. Pada saat terakhir itu, jiwa tidak akan mempunyai senjata apapun untuk membela diri kecuali kerahimanku. Yesus sudah bilang dari sekarang, kekayaan, nama besar, uang segudang, pangkat setinggi apapun, nggak bisa menjamin kita pada saat kita sekarat. Hanya kerahimanku, Yesus katakan. Nggak ada senjata apapun, hanya kerahimanku. Berbahagialah jiwa yang semasa hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman. Yesus sering ya minta kita untuk membenamkan diri. Ialah jiwa yang semasa hidupnya membenamkan diri dalam sumber kerahiman. Kita sering diajak oleh Yesus juga untuk membenamkan diri, yaitu pada jam kerahiman. Benamkanlah dirimu dalam lautan kerahimanku. Atau dalam novena kerahiman ilahi, Yesus selalu katakan, benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman Tuhan. Jadi memang Yesus ingin kita membenamkan diri dalam lautan kerahiman Tuhan. Sebab ia tidak akan dihadapkan pada pengadilan. Kalau kita membenamkan diri dalam kerahimannya Tuhan, yang ada hanya kerahiman Tuhan. Nggak ada lagi yang lain, yang hanya dilihat begitu Allah maha rahim, Allah pemurah, Allah maha pengampun. Jadi udah nggak ada pengadilan lagi dalam hal ini. Itu yang Yesus janjikan pada kita di 1075.
Nah, sebagai contoh barangkali ya, ada orang yang ya sama seperti kita semua, masih sehat. Saya cerita seorang ibu, dia berdevosi kepada kerahiman ilahi, dia rajin berdoa koronka, dari mulai sehat sampai akhirnya suatu hari dia nggak bisa jalan. Dia pun heran, dia diperiksa ke dokter, dokter periksa sana sini ya, nggak ada keluhan, nggak ada sakit apa, tapi heran kenapa nggak bisa jalan. Diproses lagi lebih lanjut, diperiksa lagi, ternyata akhirnya ketahuan dia ada kanker tulang. Ya sudah, mengalami kemo, nanti sehat, nanti sakit ya, tapi dia nggak pernah lepas dari doa koronka, dia selalu berdoa koronka. Koronka itu mendampingi dia dari dia sehat sampai kondisinya makin lama makin lemah. Dari mulai bisa ikut berdoa koronka, sampai akhirnya dia nggak bisa ikut berdoa, tapi dia bisa menggerakkan jarinya untuk menghitung doa koronka tersebut, sampai akhirnya dia nggak bisa menggerakkan tangannya lagi, tapi dia pegang doa koronka tersebut. Jadi di sekeliling ya kita juga datang berdoa, anak-anaknya juga berdoa, dia pegang koronka tersebut. Karena dia sudah berdoa koronka dari mulai sehat, saya yakin walaupun dia sudah tidak bisa ngomong dengan kondisi yang semuanya sudah serba kaku, tapi dia tetap bisa berdoa koronka bersama kita semua. Berdoa. Ada seorang pastor bercerita juga. Dia waktu sekarat itu dia udah nggak bisa juga menggerakkan tangannya ya. Tapi pada waktu itu dia memegang rosario. Dia menyentuh butir-butir rosario, sebab saya tahu Bunda Maria ada di situ katanya ya. Walaupun dia udah nggak bisa berkata-kata, walaupun Bunda Maria juga nggak berkata apa-apa kepada dia, tapi dengan menyentuh rosario tersebut, dia yakin, dia punya iman bahwa Bunda Maria mengasihi dia, menyayangi dia, berdoa buat dia. Jadi dia waktu itu tidak berpikir, dia tidak berkata-kata, tapi dia punya satu iman, satu keyakinan bahwa Bunda Maria ada dan peduli padanya. Dan dia merasa aman. Dan saya yakin teman saya yang sakit itu juga dengan hanya dia memegang rosario, koronka, dia merasa aman karena dia tahu janji-janji Tuhan melalui koronka. Itu juga bagian yang penting yang kita perlu berikan kepada mereka yang sekarat. Pernah ya saya datang ke rumah sakit nengok satu orang sakit, ya saya tanya, Ibu ada rosario atau ada koronka? Wah, nggak ada, anak saya belum bawain. Saya selalu bawa di tas. Jadi saya bilang, Ibu, ini aja buat Ibu. Ini rosario. Memang waktu itu saya bawa rosario, karena rosario dan koronka kan ada beda sedikit ya. Saya bilang, ini saya bawa rosario. Rosario ini sering saya pakai untuk berdoa. Biar jadi temannya Ibu. Dia terima kasih sekali, dia pegangin rosario itu. Mungkin perasaannya sama seperti pastor tadi. Dengan dia memegang rosario, dia tahu ada Bunda Maria datang, Bunda Maria memperhatikan dia, dan yang terpenting, dia punya iman sehingga dia merasa aman. Dan singkat cerita memang si ibu yang sakit itu akhirnya meninggal. Dan anaknya minta sama saya, boleh nggak rosario ini saya bawa dalam peti mati mamahnya? Boleh, saya bilang nggak apa-apa. Bawa aja. Itu bagian daripada yang apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka yang sedang sekarat. Itu aja. Terima kasih. Salam kerahiman.